Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sidang tragedi Kanjuruhan bisa terbuka untuk umum. Namun keputusan jalannya sidang hakim yang menentukan. Diketahui sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta, di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 16 Januari 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hakim PN Surabaya menentukan sidang dilakukan secara daring dan tidak boleh melakukan siaran secara langsung atau live streaming, serta melarang supporter hadir dalam persidangan. Rencananya agenda persidangan adalah pembacaan dakwaan terhadap 5 terdakwa, yakni Ketua Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, dan 3 terdakwa dari pihak kepolisian. Pemilihan Surabaya sebagai lokasi persidangan tragedi Kanjuruhan didasari atas putusan Mahkamah Agung setelah menerima permintaan dari Forkopimda Kabupaten Malang. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas Malang serta menghindari adanya tekanan dari berbagai pihak kepada majelis hakim. Dan untuk membahasnya, saya sudah terhubung bersama dengan mantan anggota TGPF kasus Kanjuruhan, ada Pak Akmal Marhali. Selamat pagi, Pak Akmal, Mas Akmal. Selamat pagi, Mas Ardi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, salam sehat. Oke, Mas Akmal, hari ini persidangan kasus Kanjuruhan akan dimulai perdana. Apa tanggapan Mas Akmal dengan persidangan hari ini? Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu masyarakat bisa kita wujudkan bersama-sama ya, bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana proses peradilan di kasus Kanjuruhan ini bisa dijalankan secepat-cepatnya. Ini juga demi 135 korban yang meninggal dunia dan juga 756 orang yang luka-luka, agar mereka juga mendapatkan kejelasan tentang status hukum mereka terkait kasus Kanjuruhan, termasuk juga status hukum 5 tersangka yang yang saat ini atau hari ini akan disidangkan ya. Ada tadi disebutkan ada Ketua Pansel Pak Abdul Haris, kemudian Suko Sutrisno, Security Officer, dan P3 Brimo Polda Jatim, AKP Hasdarmawan, ada Kabak Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan juga Kasat Temamta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmad. Nah, kita berharap sidang bisa berjalan sesuai dengan harapan, walaupun misalnya dari kawan-kawan ATAK misalnya, tim advokasi tragedi Kanjuruhan, masih belum bisa menerima bahwa kasus ini dakwaannya adalah pasal 359, 360 KUHP, tapi ini kan bisa berproses di pengadilan untuk kemudian siapa yang bisa memberikan pembuktian yang lebih kuat, bisa jadi kemudian ada perubahan-perubahan dari status atau pasal-pasal yang didakwakan. Yang menjadi sangat penting adalah ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik, karena kasus Kanjuruhan ini kan kasus yang sudah menjadi rahasia publik, jadi tidak perlu tutupi. Dan yang paling penting menurut saya adalah bahwa jangan sampai kemudian kasus Kanjuruhan ini terhenti di 5 tersangka yang ada saat ini. Baik, Mas Akmal, kemudian kan persidangan ini dilakukan secara terbatas dan juga Aremania dilarang hadir ke pengadilan, walaupun sebagian hadir ke pengadilan. Bagaimana tanggapan Anda, Mas? Ya, kita berharap bahwa untuk keterbatasan tempat dan sebagainya yang dilakukan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kita berharap ada solusinya gitu. Misalnya dihadiri terbatas tapi kemudian disiarkan secara langsung. Nah, ini kan akan membuka kesempatan publik untuk mengamati sekaligus juga memperhatikan dan juga mengkritisi jalannya sidang kasus tragedi Kanjuruhan ini. Jangan sampai kemudian dibatasi, kemudian jaraknya dari Malang agak jauh di Surabaya, dan kemudian banyak hal yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi, kan ini akan menjadi masalah besar. Kalau kemudian masalah misalnya tidak boleh berbondong-bondong, ini mungkin ada alasan tertentu, misalnya karena hubungan antara bonek dengan Aremania juga belum begitu akur gitu kan. Jangan sampai kemudian justru niat baik untuk memberikan dukungan moral dalam sidang kasus Kanjuruhan diwarnai dengan aksi-aksi yang hal-hal yang tragedi-tragedi yang tidak diharapkan lah, misalnya kekisruhan di luar sidang dan sebagainya yang tidak bisa dikendalikan. Ini juga menjadi hal yang diantisipasi ya oleh pihak Pengadilan Surabaya. Baik. Nah, karena itu kita berharap bahwa ya kalau kemudian tidak bisa dihadiri oleh Aremania dan juga
banyak praktisi yang memberikan perhatian lebih kepada kasus tragedi Kanjuruhan, setidaknya seperti kasus Sambo ya disiarkan saja secara langsung sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian dan sekaligus Ada transparansi begitu ya? ya ada transparansi, melakukan check and balance dan sebagainya. Oke, Mas Ya, Akmal, tadi kan sudah dipaparkan terkait dengan persidangan yang dilakukan secara terbatas. Nah, tapi persidangan kali ini dilakukan tanpa adanya dirut PT LIB yang masih P19 berkas perkaranya dan masih belum ada penambahan terdakwa. Apakah persidangan kasus Kanjuruhan ini akan ya mungkin berlalu tanpa adanya keadilan menurut Anda? ya kalau kita lihat sejauh ini ya memang sangat berlarut ya, sangat terlambat lah menurut lamban prosesnya sampai lebih dari 100 hari, kemudian baru mau disidangkan satu. Yang kedua, bahkan ada di antara 6, kemudian berkasnya tidak lengkap. Padahal sudah diberi waktu penyidik selama 60 hari untuk melengkapi berkas dan berkas penyidikannya. Tapi faktanya tidak dijalankan dengan profesional ya. Ini satu hal yang menjadi catatan negatif lah untuk penyidik, di mana orang ditahan selama 60 hari, tapi selama 60 hari berkasnya tidak lengkap. Ini kan bukti bahwa kerja penyidik tidak profesional untuk kasus ini. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini juga dulu awal-awal bahkan banyak yang disampaikan akan bertambahlah tersangka dan sebagainya gitu kan. Tapi sampai sejauh ini hanya ada 5 tersangka yang akan disidangkan. Kita berharap kemudian dengan sidang ini tidak kemudian menghentikan proses penyidikan terhadap calon-calon tersangka lainnya gitu. Karena kalau mau bicara tersangka harusnya kasus tragedi Kanjuruhan ini banyak tersangkanya. Sebagai contoh misalnya penembakan gas air mata itu kan banyak yang melakukan penembakan dan dengan situasi dan kondisi di mana penembakan dilakukan secara logis. Seharusnya tidak logis. Kenapa? Areanya terbatas tapi yang ditembakkan sampai 80-an gas air mata ini kan secara logika. Kalau orang normal ini harusnya tidak dilakukan, tapi kemudian kenapa bisa dilakukan dan harusnya kan ini mendapatkan atensi lebih gitu kan, dan bisa saja kemudian termasuk yang menyiapkan yang menyiapkan gas air matanya itu kan bisa dijadikan tersangka juga. Baik, artinya masih ada kemungkinan tersangka lain yang juga harus dijerat ya Mas Akmal ya. Tapi kita tahan dulu. Kita tahan dulu Mas Akmal karena kita akan kembali menghubungi rekan kami Fatma Ayu untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Pengadilan Negeri Surabaya. Halo, selamat pagi Fatma. Selamat pagi, apakah sudah mendengar suara saya? Iya, sudah mendengar. Oke, Fatma, bagaimana kondisi dan juga persiapan terkini yang dilakukan jelang sidang di sana? Apakah sidang sudah mulai? Rencananya mulai pukul berapa, Fatma? Ya, sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan akan dilaksanakan pada nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruangan Cakrat Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah persiapan telah dilakukan seperti tadi pagi pada pukul 6:30 pagi sudah dilakukan oleh sterilisasi oleh tim Gegana Brimopolda Jawa Timur untuk mengecek ruangan Cakra bahwa siap, aman dan juga steril dari bahaya apapun yang nantinya diharapkan sidang berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah saat ini sejauh ini pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, adapun visual yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa saat ini sedang apel siaga oleh pihak kepolisian yang di mana pengamanan ini dilakukan sekitar 800 personil gabungan untuk mengamankan jalannya persidangan nanti. Nantinya saat persidangan dilakukan secara terbuka, jadi awak media dibolehkan untuk meliput di dalam persidangan. Namun demikian, pihak awak media dilarang untuk live streaming atau melakukan siaran langsung. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Majelis Hakim, di mana Majelis Hakim menyebutkan bahwa alasan mengapa tidak boleh siaran langsung karena untuk menjaga psikologis dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, nantinya untuk sidang sendiri akan dilakukan secara online atau secara daring. Jadi nantinya 5 terdakwa tidak dihadirkan secara langsung, melainkan dihadirkan melalui online atau telekonferensi dari tahanan. Jadi nantinya di ruangan Cakra Pengadilan Negeri Surabaya yang mengikuti sidang adalah kuasa hukum, lalu JPU atau jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan juga untuk terdakwa atau 5 terdakwa ini tidak ditempatkan secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya, melainkan
mengikuti persidangan secara online dari tahanan. Dan nantinya akan didakwakan, maksud kami pembacaan dakwaan akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap 5 terdakwa. Yang pertama adalah Abdul Haris selaku Ketua Panpel Arema, lalu Suko Sutrisno selaku Security Officer, dan 3 lainnya dari pihak kepolisian, yakni AKP Hasdarmawan, Kompol Wahyu, dan juga AKP Bambang. Sedangkan untuk tersangka yang lain, yakni Ahmad Hadian Nusita di Rut PT LIB, sampai saat ini berkasnya masih belum selesai dan pihak penyidik masih belum menyerahkan berkas lanjutan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga nantinya tidak bisa dilakukan sidang untuk Ahmad Hadian Nusita atau di Rut PT LIB. Abdi. Baik, Fatma, lantas bagaimana dengan pengamanan saat sidang nanti dan juga di sekitaran lokasi PN Surabaya saat ini ada berapa personil yang dikerahkan untuk mengamankan sidang perdana kasus Kanjuruhan hari ini? Oke, untuk awal nantinya pihak kepolisian akan mengerahkan sekitar 800 personil, di mana 800 personil tersebut akan mengamankan di area Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu di luar PN Surabaya nantinya juga akan ada personil gabungan yang menyekat titik-titik masuk di Surabaya. Ini artinya memang supporter bola dilarang untuk memasuki area Surabaya, terutama untuk Arema FC, karena pertimbangan keamanan dan juga kondusivitas di area kota Surabaya. Dan maka dari itu penyekatan dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari exit tol yang ada di kota Surabaya seperti exit tol Gunung Anyar, Ito, Banyu Urip, Satelit, Waru, Gunung Sari, maupun juga daerah-daerah perbatasan Surabaya Sidoarjo, Surabaya Gresik, dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya supporter bola yang memasuki area kota Surabaya, sehingga total dari Polrestabes Surabaya sendiri mengerahkan sekitar 1.354 personil gabungan untuk mengamankan titik-titik perbatasan yang ada di kota Surabaya untuk mengamankan jalannya sidang hari ini. Dan kami memantau memang untuk jelang sidang 1 jam mendatang masih belum ada pergerakan dari supporter bola, baik itu Arema maupun Bonek. Ini tidak ada pergerakan apapun dan sejauh ini kondisinya aman dan juga lancar. Abdi. Baik, Fatma, lantas dari pantauan Anda di sana adakah Aremania ataupun kuasa hukum korban Aremania yang saat ini sudah hadir di PN Surabaya? Iya, untuk Arema FC sendiri kami masih belum melihat adapun pergerakan karena memang pihak Polda Jawa Timur termasuk Polrestabes Surabaya mengerahkan timnya untuk menjaga titik-titik agar supporter bola tidak masuk ke area Surabaya. Namun demikian untuk kuasa hukum sampai saat ini juga masih belum terlihat adanya pergerakan ke PN karena sidang akan dilangsungkan rencananya 1 jam lagi atau pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini situasi yang ada di PN ini memang cukup ramai, tapi ramainya ini karena adanya apel dari pihak kepolisian lalu juga awak media, banyak sekali yang berada di PN untuk nantinya mengawal atau juga meliput dari sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan. Abdi. Baik, Fatma, adakah spanduk penolakan kehadiran Aremania ke Surabaya mungkin yang ada di sekitaran PN Surabaya dari pantauan Anda? Iya, belum ada pergerakan Aremania yang ada di kota Surabaya dan menurut informasi yang kami terima memang Aremania di Malang sudah mengkondisikan bahwa pihaknya tidak akan datang di kota Surabaya, namun demikian dimungkinkan apabila ada pihak-pihak lain atau Arema dengan faksi yang lain begitu, ini mungkin kedatang di kota Surabaya nantinya akan dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes. Baik, kami akan sama-sama menanti informasi terkini dari PN Surabaya. Terima kasih jurnalis MJN Fatma Ayu atas laporannya langsung dari PN Surabaya. Salam sehat dan selamat kembali bertugas. Dan kita kembali melanjutkan perbincangan kita masih bersama saya, ada mantan anggota TGIPF kasus Kanjuruhan, Mas Akmal Marhali. Halo Mas Akmal, masih bersama kami Mas? Ya, gimana? Baik, terima kasih sudah menunggu Mas Akmal. Tadi kalau Mas Akmal sempat menjelaskan bahwa ada potensi banyaknya
tersangka sebenarnya yang harus dijerat, karena dari aksi tembakan gas air mata itu yang tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja. Nah, menurut Anda Mas Akmal, sebenarnya apa yang masih kurang dari proses mungkin penyelidikan dan juga penyidikan ataupun investigasi lainnya yang kenapa masih cuma 5 tersangka yang ditetapkan sejauh ini? Ya lagi-lagi saya menyatakan bahwa ini kerja serius dari pihak penyidik belum tampak ya profesionalisme, kecepatan, kedekatan yang dilakukan oleh penyidik ini sangat sangat tidak profesional sekali kalau menurut saya, di mana sudah 100 hari tidak ada penambahan jumlah tersangka, padahal kalau dari kasat mata itu banyak pelanggaran hukum pidana yang terjadi di kasus tragedi Kanjuruhan. Sebagai contoh misalnya orang yang melakukan pelemparan flare pertama itu kan bisa kemudian ditangkap atau disidik gitu kan. Kemudian juga orang yang melakukan invasi ke dalam lapangan itu kan bisa juga untuk pertama kali sidik karena dianggap sebagai provokator kejadian. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan pengerusakan. Jangan sampai kemudian ini luput dari penyidikan sehingga kemudian menjadi justifikasi banyak orang misalnya melakukan tindakan pengerusakan fasilitas umum itu dibolehkan. Toh di tragedi Kanjuruhan pengerusakan luar biasa, tidak ada satupun yang dijatuhkan hukuman gitu. Kemudian membakar mobil kepolisian itu dibolehkan. Kenapa di kasus tragedi Kanjuruhan tidak ada satupun yang kemudian disidangkan atau dijatuhkan sanksi hukum pidana orang yang melakukan pengerusakan terhadap pembakaran terhadap mobil kepolisian. Nah ini kan akan merusak stabilitas hukum di negeri ini gitu, sehingga kemudian orang menjadi justifikasi hal-hal yang luput dijatuhi sanksi dari tragedi Kanjuruhan yang merupakan kebiasaan banyak orang di Indonesia saat ini. Misalnya tadi itu pengerusakan fasilitas umum. Kemudian juga jangan sampai apalagi sekarang sepak bolanya sudah dimulai lagi, bahkan sudah ada penontonnya, jangan sampai kemudian ada lagi invasi turun ke lapangan penonton atau melakukan pengerusakan ketika timnya kalah dan mereka melakukan itu, kemudian mereka menyatakan bahwa kenapa kita harus dihukum sementara yang di Kanjuruhan saja tidak dihukum. Nah ini kan bahaya buat akan bisa menjadi sebuah sebuah stigma bahwa itu menjadi sebuah kenormalan karena tidak dihukum dari kasus sebelumnya. Betul. Nah ini harusnya menjadi pegangan para penyidik bahwa mereka harusnya bisa bekerja lebih cepat lagi karena ini merupakan kasus yang menjadi perhatian banyak orang, bukan cuma di Indonesia ya, bahkan dunia gitu kan. Jangan sampai kemudian luput dari penyidikan sehingga pada akhirnya orang melihat sebagai sebuah pembenaran untuk dibolehkan dilakukan, padahal secara undang-undang bisa dijerat hukum pidana. Iya. Oke, baik. Mas Akmal, 135 nyawa yang melayang meninggal dunia dalam kasus Kanjuruhan seperti ini. Ini harusnya kan menjadi sebuah kedaruratan, kegentingan dong dalam penegakan hukumnya. Tapi Anda sendiri menilai bahwa lamban petugas di lapangan dalam melakukan penyidikan dan juga penyelidikan investigasi mendalam masih kurang maksimal. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini bisa kembali terulang lagi begitu karena lambannya prosesnya. Ini sebenarnya tantangannya ada di mana sih, Mas? Ya, tantangannya kan kita bahkan saya menyampaikan ini kan bagaimana polisi menyidik polisi secara psikologi juga tidak mungkin akan berjalan dengan cepat gitu. Bagaimana jeruk makan jeruk lah istilahnya kan. Nah, karena itu tadinya kita berharap pemerintah, presiden lewat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian membentuk tim khusus, tim penyidik independen untuk menyelesaikan kasus tragedi Kanjuruhan. Nah, dari penyidik independen inilah kita berharap semuanya bisa dieksplorasi dan kemudian bisa disidik secara cepat dan juga penanganan hukumnya secara cepat. Dan ini dibolehkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 139 tahun 2009. Pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat Perpu untuk membentuk tim penyidik independen karena 3 hal. Misalnya karena ini kan kasus ini harus diselesaikan dengan cepat dan itu faktanya memang harus demikian. Yang kedua, pijakan hukum yang digunakan belum lengkap. Misalnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 soal keolahragaan
Ini kan belum ada turunannya. Iya. Kalau kemudian menunggu turunannya dibuat akan makan waktu yang lama. Karena itu perlu kemudian dikeluarkan Perpu untuk membentuk tim penyidik ini agar menggunakan hukum-hukum khusus dalam penyelesaian kasus Kanjuruhan. Dari 5 tersangka misalnya yang akan disidangkan pada hari ini, ya kalau kemudian tuntutannya adalah pasal 5 dan 360, ya paling berat hukuman mereka adalah 5 tahun penjara. Baik. Oke, Mas Akmal, sejauh ini rekomendasi dari TGIPF menurut Anda apakah sudah dijalankan dengan baik atau masih ada catatan-catatan yang belum terpenuhi? Ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, ada beberapa yang sudah menjalankan, tapi berjalannya ini tidak sesuai dengan harapan, sangat lamban. Contohnya? Contohnya ini aja yang paling gampang yang di depan mata kita, sidang kasus Kanjuruhan ini kan sangat lamban sekali. Bahkan beberapa kali kemudian sudah harusnya disidangkan, tapi kemudian berkasnya dikembalikan karena belum lengkap. Itu yang paling di depan mata. Yang kedua, tidak ada itu pengembangan kasus sehingga tersangkanya tidak bertambah-tambah gitu. Padahal kalau kemudian mau bekerja secara profesional cepat, harusnya sudah banyak yang menjadi tersangka dari kasus ini karena pelakunya banyak gitu kan. Lain cerita kalau misalnya lain cerita dengan kasusnya Sambo, pelakunya kan terbatas gitu. Nah kalau ini kan pelakunya banyak. Ada pelaku penembakan, ada pelaku pengrusakan, ada pelaku kaitannya dengan kebijakan dan perizinan dan sebagainya. Nah kalau mau dijumlahkan, jumlahnya akan lebih dari 5. Seperti yang mau disidangkan hari ini. Lagi-lagi proses hukum yang masih lamban ini juga menjadi catatan dari TGIPF yang rekomendasinya juga masih belum semuanya terpenuhi ya, begitu? Iya, TGIPF nanti orang per orang ya sekarang. Kenapa? Karena saya juga tidak bisa, disclaimer saya adalah saya tidak bisa mewakili rekan-rekan yang lain karena memang statusnya kita ini sudah selesai tugasnya. Oke. Jadi TGIPF sudah dibubarkan begitu? Sudah dibubarkan sejak tanggal 4 November 2022 karena memang tugas kita berdasarkan Kepres nomor 19 hanya 1 bulan. Oke. Nah, kemudian siapa yang nantinya akan mengawasi bahwa rekomendasi TGIPF ini benar-benar dijalankan? Pemerintah lah. Ya kan hasil rekomendasi TGIPF sudah diserahkan kepada Presiden. Artinya Presiden tidak tinggal menunjuk salah satu dari menteri mereka misalnya atau dari pejabat setara menteri yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan terhadap proses hukum tragedi Kanjuruhan. Sebagai contoh misalnya sekarang kan KSP bahkan sudah turun tangan gitu kan untuk ikut memantau jalannya sidang dan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Baik. Artinya pemantauan untuk benar-benar bahwa rekomendasi dari TGIPF itu dijalankan itu sudah dilakukan ya? Ya harusnya ada. Tapi kalau kita lihat kan sejauh ini kan simpang siur saja gitu kan. Menpora tugasnya apa juga nggak ada. Padahal bidang olahraga ini kan bidangnya Pak Menpora juga dalam hal kaitannya dengan sepak bola gitu kan. Nah bagaimana eksekusi terhadap kasus ini kan juga tidak kelihatan juga. Semua berjalan mengalir begitu saja sehingga yaitu karena tidak ada komandannya, tidak ada poskonya, pada akhirnya prosesnya juga tidak begitu cepat jalannya gitu kan karena tidak ada yang memberikan komando yang mengkoordinasi lah. Kalau kemarin bisa kerja cepat kan karena ada diorganisir dan juga dipimpin langsung oleh satu badan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Oke. Baik Mas Akmal, salah satu juga pelajaran dari kasus Kanjuruhan ini adalah aparat yang sudah menurut kemauan FIFA untuk tidak membawa gas air mata. Nah, tapi bagaimana dengan supporter yang fanatik berlebihan, bawa-bawa flare atau yang lain? Apakah juga sudah didata oleh pihak PSSI dan klub? Bagaimana nantinya ke depannya? Ya kan, saya katakan tadi, makanya proses pidana ini, hukum ini menjadi sangat penting karena ini pastinya akan jadi rujukan kepada pihak-pihak lain ke depannya. Baik. Kemudian proses hukumnya lamban dan sementara sepak bolanya sudah berjalan, ini kan akhirnya akan menjadi pembiaran yang dianggap hal yang biasa seperti saya katakan tadi. Oke. Lempar flare, kasus Kanjuruhan ada yang melempar nggak dihukum apa-apa kok. Baik itu hukum dalam lingkup pidana maupun lex sportiva atau hukum football family, kan nggak ada yang melempar flare kemudian mendapatkan hukuman gitu kan. Okay. Nah ini kan akan sangat berbahaya buat penegakan hukum kita ke depan. Nah, karena itu menurut saya
ini menjadi PR pemerintah. Jangan sampai kemudian tragedi Kanjuruhan ini dalam tanda kutip ya menyandra Presiden Jokowi yang akan selesai tugasnya pada 2024. Baik, ya kita harapkan adanya penindakan tegas dan juga lebih mendalam lagi ya untuk proses penyidikannya agar nantinya kasus ini tidak berlarut-larut dan juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa kasus Kanjuruhan ini tidak akan terjadi lagi ke depannya menjadi jaminan. Terima kasih mantan anggota TGIPF kasus Kanjuruhan Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Mas Akmal. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga.